bangkit berdiri. Bagi Engkau segala pujian Tuhan. Saat pagi yang indah ini kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semuanya adalah kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Saat pagi yang indah ini kami memuji-muji Engkau. Kami mau beribadah bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Apapun permasalahan yang kami bawa pada saat pagi yang indah ini, jika kami mengalami kesusahan, Tuhan akan hiburkan. Kalau kami mengalami pencobaan, Tuhan akan campur tangan. Jikalau kami, haleluya Tuhan,
tidak dengan sungguh-sungguh ampuni segala dosa dan kekurangan serta pelanggaran kami. Biarlah kami saat pagi ini boleh fokus menyembah Engkau. Kami boleh fokus memuji dan membesarkan nama Engkau. Karena kami tahu Engkau hadir di ruangan ini. Bahkan Engkau hadir di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir pada saat pagi ini. Urapi pemain musik, singer. Haleluya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan pujian. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami pulang tidak membawa berkat yang kosong, tapi kami boleh pulang membawa berkat yang berkelimpahan. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut pagi yang indah ini dengan penuh ucapan syukur. Kami akan buka ibadah saat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi ini kita beribadah lain daripada yang lain. Tadinya kita nggak mau pakai masker, ya, sekarang pakai masker. Karena COVID-19 ini kita harus jaga jarak. Kita harus mematuhi protokol yang ada di pemerintahan. Bapak Ibu, saat pagi yang indah ini kita akan pujikan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku.
Tuhan silakan duduk. Sudah hilang rasa dingin kita Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan sambung dengan pujian Ada Glory Dalam Jiwaku, disambung dengan glory, glory, haleluya. Setiap Bapak Ibu pasti ada glory yang dari Tuhan. Ya, kita akan sambung dengan pujian. Sekarang kita sudah bebas dari sakit penyakit, dari kesusahan, dari COVID-19. Saya undang Bapak Ibu kaget berdiri. Haleluya. Haleluya.
Kiranya kita tidak mau berhenti, ingin memuji-muji terus nama Tuhan yang begitu ajaib buat saudara dan saya. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan dibekali di dalam kehidupan kita yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Karena firman Tuhan tuntunan hidup kita. Karena firman Tuhan menguatkan hati kita, boleh memberikan pertolongan, boleh memberikan kesembuhan. Mujizat-mujizatnya boleh dicurahkan melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kita akan pujikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita terpelosok, kita jatuh, Tuhan selalu angkat. Tuhan memberikan kelegaan buat Bapak, Ibu, saudara dan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu datang menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, haleluya, haleluya. Apapun haleluya Yesus. Apapun yang terjadi, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman, haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
kami Tuhan, telinga kami Tuhan, agar kami bisa menerima sabda dari firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Rasanya ya makin kosong ya, makin kosong ibadahnya. Pandemi membuat banyak hal merubah banyak hal. Semoga-moga hanya karena saat ini ya, yang biasanya isuk neng gereja, saiki sepedahan misalnya. ya karena memang dijadwal begitu ya. Iya banyak yang berubah ya. Suhu tubuh 37,5 dulu hal yang biasa, sekarang menjadi hal yang menakutkan ya, menakutkan. Bapak Ibu, saya mau katakan, Bapak Ibu kalau diperiksa jangan takut ya. Pakai termogan itu tidak ada efek sampingnya berkaitan dengan mata. Hoax itu yang katakan bahwa kena moto kemudian merusak mata ya toh. Jangan takut itu. Kemudian kalau bareng ngono sampai angka tertentu kemudian nanti langsung karantina. Tidak ya. Kita pasti akan melakukan penanganan sebaik mungkin dan jangan takut. Itu malah baik untuk kesehatan kita, untuk tahu, untuk kita yakin tentang diri kita ya. Jadi itu yang terjadi. Dulu masker hal yang tidak lumrah dipakai, tapi sekarang ada perubahan, wajib pakai masker ya toh. Dulu kita bisa bergaul, bisa berdekatan dengan mudah dengan cara tidak tanpa ada halangan. Sekarang harus jaga jarak. Ya, dulu apalagi? Dulu HP tidak menjadi hal yang krusial, ya paling komunikasi begitu ya. Tapi sekarang HP menjadi hal yang sangat krusial, hal menjadi penting, sangat penting. Sekolah orang iso HP, enggak pakai HP enggak bisa sekolah, gitu, enggak bisa onlinean. Ya. Kemarin ada yang bilang, saiki neng gereja biyen dilarang rasah nggawe HP. Saiki dianjurkan pakai onlinean, pakai HP. Ya. Hal-hal pemakaian akan memang terjadi perubahan-perubahan. Guru-guru atau siswa-siswa harus bisa internetan dan kemudian harus bisa online dengan kuliah semuanya ya. Ada perubahan yang harus terjadi. Ada satu pembaharuan yang harus terjadi. Beberapa saat yang lalu saya menyebutkan tentang sebelum dan sesudah. Ada perubahan. Seorang yang biasa fitness akan berbeda dengan orang sebelum dia tidak fitness. Ya. Orang yang sebelum melahirkan pasti akan berbeda keadaan kondisi tubuhnya dengan orang yang setelah melahirkan. Ya. Beberapa saat kemarin saya melihat ada yang namanya istilah program di TV makeover. Seorang yang biasa-biasa saja, seorang karyawan salon kelihatannya, kemudian diajak dia jadi objek, kemudian diajak didandani. Jadi seorang yang biasa-biasa aja, alisnya dibetulkan, bibirnya mulai dikasih belajar, rambutnya diganti, rambut modelnya diganti, pilihan sepatunya ganti, celananya, bajunya, gitu. Menjadi pribadi yang berbeda, menjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda antara sebelum di makeover dan sesudah di makeover. Ya, ada terjadi perubahan yang luar biasa. Juga begitu. Orang yang sebelumnya sekolah Alkitab harusnya memang berbeda dengan orang yang sesudah sekolah Alkitab. Orang yang sebelumnya belum kenal firman Tuhan harusnya berbeda dengan orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Orang yang sebelumnya belum lahir baru, belum dibaptis, harusnya berbeda dengan orang yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru. Mungkin belum tahu, kemarin hari Minggu ada 21 jemaat kita yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan masuk dalam baptisan air.
hidup baru bersama dengan Tuhan. Renungan ini saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada yang baru lahir baru, bukan hanya kepada mereka yang baru ambil bagian dalam baptisan, tapi bagi kita semuanya. Apakah dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, kita yang sudah lahir baru ini mencerminkan manusia-manusia yang memang baru di dalam Tuhan? Kebaruan itu terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi ciptaan baru yang mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau saya melihat ada orang-orang yang berubah, dulu mulai meninggalkan Tuhan, sekarang mulai kembali lagi kepada Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Tapi sementara itu ada rasa sedih juga, ada rasa gusar juga, ada rasa prihatin juga. Ketika orang yang sudah percaya Tuhan, dengan berjalannya waktu, dengan perjuangan hidup yang dilakukannya, dengan masalah jodoh, dengan masalah pekerjaan, akhirnya kemudian meninggalkan Tuhan. Dari sesuatu yang sudah dibaharui Tuhan, kembali kepada kehidupan yang lama yang tidak mengenal Tuhan. Rasanya sedih bagi hamba Tuhan. Saya sampaikan beberapa pelayan-pelayan Tuhan, coba kita renungkan bagaimana apa yang harus kita lakukan secara konkret untuk memikirkan tentang orang-orang yang dulu setia, dulu rajin beribadah, kemudian sekarang tidak lagi beribadah. Di luaran Bapak Ibu bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang sekarang sedang jauh dari Tuhan. Puji Tuhan, menjadi manusia baru harusnya terwujud di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang sudah lahir baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bisa dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, kehidupan lama harusnya berlalu, ditinggalkan, tidak ada lagi dalam kehidupan kita, karena kita menjadi ciptaan baru, menjadi kebaruan di dalam Kristus, diubahkan, berubah. Harusnya itu yang terjadi. Saya mengkhawatirkan kita dengan adanya pandemi ini, kita bukannya malah berubah, semakin bertambah-tambah, berubah dari hari ke hari, berubah semakin baik. Bisa jadi ada orang yang karena kerinduan yang dalam kemudian merasa butuh Tuhan, dan kemudian sangat rindukan Tuhan karena tidak enak rasanya, tidak bisa bersekutu bersama-sama beribadah. Biasanya ibadah seminggu 5 kali, 4 kali, 3 kali. Saya ini bahkan tidak bisa beribadah bersama-sama karena kesehatannya. Tapi juga selain ada orang yang ingin bertambah di dalam Tuhan dengan kerinduan menjadi sesuatu yang semakin dibaharui, tapi ada juga orang yang sudah mulai, dan itu dikhawatirkan juga beberapa orang di antara kita yang saya dengar, bisa jadi setelah ini menjadi biasa, menjadi tidak lagi grenjet neng gereja, karena onlinean itu banyak, karena bisa menikmati online, ibadah online dengan cara santai, menjadi tontonan, ditonton di rumah tanpa harus persiapan, macam-macam. Tapi mari kita belajar hari ini untuk kita memperhatikan sikap kita, memperhatikan karakter kita, memperhatikan iman kita, pengharapan kita, kasih kita, memperhatikan pengiringan kita kepada Tuhan, memperhatikan kerendahan hati kita, memperhatikan kerinduan kita, supaya kita terjaga terus. Yang sudah dibaharui menjadi manusia baru, harusnya kita terus menjadi baru, bahkan dibaharui dari hari ke hari. Jangan sampai kita menjadi mundur. Kalau tidak, kita menjadi orang yang tidak berguna dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Percuma. Dan itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk kita merenungkan di dalam keadaan pandemi ini, bukan hanya kepada mereka yang baru baptis, tapi kepada kita semuanya. Efesus 4 ayat 17 mulai tentang manusia baru, ya, tentang manusia yang baru, dan terus harusnya dibaharui. Kita ini bukan manusia lama lagi,
tapi kita adalah manusia yang baru, harus menjadi baru di dalam Tuhan. Saya baca demikian Bapak Ibu, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, sampai di ayat itu saja yang kita baca tentang bagaimana seharusnya kita berubah menjadi manusia yang baru, berbeda dari sebelumnya. Sesudahnya menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kita melihat ada beberapa hal ciri tentang orang yang tidak mengenal Allah, yang disebut di dalam ayat itu sebagai manusia lama. Di dalam ayat yang ke-17 itu disebutkan orang yang tidak mengenal adalah orang yang pikirannya sia-sia. Yang pikirannya sia-sia, kalau saya membandingkan dengan Roma 1 ayat 21, di sana tentang orang yang pikirannya sia-sia itu dia katakan adalah seperti orang yang tahu mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah. Tahu mengenal Allah tapi tidak bersyukur mengucap syukur kepada Allah. Itulah orang yang punya pikiran yang sia-sia di dalam Roma itu. Angen-angene tanpa gunung, dalam bahasa Jawa dikatakan. Angen-angennya itu gerambiang tanpa guna kemana-mana, tidak bertujuan dengan tujuan yang jelas. Kalau kita belajar dari ayat itu, pikirannya dipenuhi dengan angan-angan pikiran-pikiran yang sia-sia, dengan pikiran-pikiran dan kesenangan-kesenangan yang sia-sia, kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan diri yang perlu dipuaskan hanya untuk kepentingan diri kita, untuk memuaskan diri kita. Saya tadi menyebutkan hobi, sekarang mulai hobi tentang sepeda. Saya berharap nanti kalau sudah normal betul, ya, sepeda tidak menjadi berhala lagi bagi kita, sehingga kemudian ya kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi ibadah karena sudah mulai punya komunitas bersepeda. Loh, sepeda wis kadung sepedaan enak teluk songo kono gitu. Udarane kebaktian jam 6 to om gitu. Gitu. Tapi wis engko onlinean saja. Nanti kalau sudah normal, online akan saya pikir akan saya hentikan, ya. Kalau sudah normal semuanya, ya. Kenapa? Ya, data informasi yang saya peroleh, onlinean membuat kehadiran orang ke gereja menjadi menurun. Itu yang terjadi di Jerman. Ketika internet mulai menyebar dan kemudian banyak gereja di sana untuk menggapai jiwa-jiwa yang memang hanya sedikit yang pergi ke gereja, mereka melayani dengan cara online. Dipikir bisa menjaring banyak jiwa untuk kembali datang kepada Tuhan. Ternyata malah orang yang biasanya ke gereja menjadi malah tidak ke gereja karena lebih penak delok onlinean, ibadah online, sehingga kunjungan ke gereja menjadi menurun. Saya masih menjadi orang yang tradisional menurut Bapak Ibu mungkin begitu, ya. Tapi memang ibadah ada satu persekutuan atau tubuh Kristus untuk saling menguatkan, saling meneguhkan. Bukan hak ibadah yang sejati adalah
mengunjungi orang miskin, yatim piatu, janda, ya itu ibadah. Tubuh kita dengan kelakuan kita, dengan sikap kita, dengan tutur kata kita boleh menjadi bagian untuk ibadah. Lakukanlah ibadah yang sejati dengan tubuhmu, firman Tuhan katakan. Tapi ibadah dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, datang ke rumah Tuhan adalah bagian ibadah yang sebenarnya juga. Ketika kita menghampiri Tuhan, kita mendekat diri kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Meskipun bisa dilakukan di rumah, tetapi kita bersekutu di dalamnya. Ingat dalam perjanjian lama, ketika orang datang ke bait Allah untuk beribadah, maka mereka harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan di dalam beribadah, setiap ibadah mereka harus membawa korban persembahan yang harus dipersembahkan. Tanda mereka mendekat kepada Allah, sumber kehidupan itu, dengan cara merendahkan diri, dengan membawa apa yang, karena semua yang dimiliki adalah dari Tuhan. Sebabnya ibadah bukan hanya sekedar tontonan kemudian kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan karena kita membaca, kita nonton, tapi perlu ada persekutuan. Saya yakin Bapak Ibu ketika ada tadi datang dan ketemu dan orang-orang, ada sebagian dari jemaat kita melihat, saya neng gereja puji Tuhan. Dengan cara kehadiran kita melihat orang lain tetap beribadah, sudah bisa menguatkan iman kita, sudah bisa meneguhkan kita. Oh iya, tetap setia di dalam Tuhan. Ya, saya berharap kita mengutamakan ibadah. Jangan sampai hobi-hobi kita, jangan sampai koleksi-koleksi kita menjadi hamba yang membuat sebetulnya sia-sia, menggunakan sesuatu kebanggaan, kesukaan yang hanya sesaat untuk kepentingan diri kita, kepuasan diri kita, tetapi tidak membawa keselamatan. Saya pernah memberi contoh. Ada seorang pemuda di tempat ini, ya, pikirannya hanya berkaitan dengan makan enak. Karena dari kecil dibesarkan oleh orang tua yang memanjakan dia sehingga makan enak. Ketika tidak bisa makan enak, apa yang terjadi? Memang dasarnya memang juga punya kejahatan dalam benaknya. Apa yang terjadi? Dia tidak segan-segan untuk mencuri dan merampok hanya untuk memenuhi kebutuhannya, karena kalau sudah tidak duit ora satu kemangan enak, pikirannya melayang-layang, merampok, mencuri apa yang dimiliki di toko yang dimiliki oleh keluarganya. Ketika saya tanya, itu alasannya? Nggak bisa mangan orang enak. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia berkaitan dengan makanan. Beberapa waktu yang lalu saya tertegun juga mendengar berita ada anak SD yang ketagihan seks. Rupanya dia pernah sebelumnya dia dikerjain oleh seorang gay, ya, di pedofilia gitu ya, disodomi oleh, maaf gitu. Dan kemudian ternyata itu nagih, sehingga dia melakukan ketagihan seks itu dan melakukan dengan teman sebayanya. Luar biasa kejahatan itu. Pikirannya dikuasai oleh kegelapan. Pikirannya tidak lagi pikiran yang diarahkan kepada Tuhan. Hidup dalam manusia lama, orang manusia lama adalah orang yang dipenuhi dengan hal-hal semacam itu. Puji Tuhan. Yang kedua, saya ingin coba kita belajar, ya. Hal yang mencirikan tentang orang yang tidak mengenal Allah atau orang manusia lama itu ada hanya digelapkan, tidak mempunyai pemahaman seperti pemahaman yang disertai oleh Kristus. Pikirannya gelap, pengertiannya gelap, saking bodohnya, saking gelapnya, sehingga kemudian tidak tahu mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang sesungguhnya yang dilarang oleh firman Tuhan. Hari-hari ini keluarga saya sedang senang menonton Take Me Out Indonesia. Tinggi wong bujang-bujang. Tapi mereka tidak menyarankan saya melu Take Me Out gitu. Tapi di sana ada beberapa episode itu, banyak episode. Kemudian ada seorang wanita yang
yang disuruh meramalkan. Kira-kira ini sapa sing cocok iki, cocoke piye iki, karaktere piye iki, karakter iki ya. Nah, kita mulai disodorkan dengan ramalan-ramalan. Kita mulai disodorkan dengan sesuatu yang tampaknya bisa meramalkan sesuatu. Saya ingat teman saya kuliah dari Malaysia, sudah cukup berumur, tapi dia punya keahlian meramal. Dan apa yang terjadi? Sangat disukai oleh teman-teman yang lain. Setiap kali ada kesempatan, kemudian Din, coba Din, ramalin Din, ini hari ini dia gimana Din? Din, begitu ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke tim Taman Ismail Marzuki, di sana ada kampus IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Di sana ada mahasiswa yang dosen-dosen yang di depannya dulu ada namanya 21, Bias 21. Mereka gelar itu pakai tarot, pakai apa, pakai kartu, pakai tangan gitu. Mereka meramal dan banyak orang yang datang untuk meramal. Kita mulai disodorkan dengan hal-hal yang demikian. Pikiran yang tidak berpengertian digelapkan dengan untuk kita percaya dengan sesuatu yang bisa diramalkan supaya mengarahkan kita ke arah mana. Saya tidak tahu Pak Gunawan termasuk orang yang suka dimintai syarat oleh pemilik rumah yang akan membangun atau tidak. Banyak pemborong bangunan atau insinyur yang kemudian diminta oleh calon pemilik rumah itu untuk melihat feng shui, arahnya, arah pintunya, telundakannya berapa, gitu ya. Banyak orang percaya demikian, ya. Karena itu berkaitan dengan keberuntungan, kaitan dengan masa depan, kaitan dengan macam-macam. Saya berharap Bapak Ibu di media sosial sekarang mulai banyak juga ya orang yang macam-macam ngisi suatu aplikasi apa kemudian diramalkan akan menjadi apa. Kemarin kalau saya masukkan gitu, tiba-tiba wajah saya diperamalkan, wajah saya tua menjadi seperti apa, kalau mudanya menjadi seperti apa. Itu hal yang biasa. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan masa depan dan kemudian kita mempercayainya. Banyak orang-orang yang kemudian membaca majalah atau yang dicari adalah horoskop, yang dicari adalah zodiak, bintang-bintang, segala bintang. Oh lek wong bintang ngene iki, oh lek Virgo iki wong ngene. Percaya dengan hal-hal yang demikian. Pengertiannya diarahkan pada hal-hal yang keduniawian. Ya. Pengertian yang digelapkan di dalam ayat yang lain, gelap itu dikaitkan dengan kebodohan. Ya, di dalam Pengkhotbah 2 berkaitan dengan kebodohan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh karena kita tidak berpengertian, karena kita tidak memahami. Karena kita ini adalah manusia. Saya tahu bahwa kebanyakan kita, hampir mayoritas kita orang Jawa, penuh dengan pernik-pernik tentang kebudayaan yang kemudian menjadi kepercayaan yang akhirnya menjadi klinik ya, menjadi satu keyakinan yang saya tidak anti kebudayaan. Saya selalu katakan kebudayaan yang baik yang tidak bertentangan firman Tuhan itu sangat baik. Tapi tentang kebudayaan yang sudah mulai bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harus tinggalkan, jangan kita sekutukan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin saya mendoakan satu rumah, katakan di rumah itu ternyata wonge wayu, gitu, sing duwe omah lawas, wayu, tapi di hampir setiap ruangan itu, di mana di tembok-tembok di atas jendela-jendela penuh dengan jimat-jimat. Sehingga ketika beli dan masuk ke rumah itu ngeri juga pembeli baru ini. Jika kemudian diambil, ada yang berupa tulang, ada berupa macam-macam, berupa jimat. Kepercayaan, keyakinan yang sering terjadi di kalangan kita orang Jawa. Saya mendengar jemaat yang kemudian ditawari, ya, lek sampeyan arep laris dari kono wis melu aku yo, melu aku. Tajak rono. Golek pesugihan. Dan kemudian saya memang melihat apa yang didagangkan orang itu ramai banjene. Nah,
kita bisa jadi menjadi tergoda. Iblis pun bisa memberikan berkat, bukan? Tapi saya berharap kita adalah orang yang sudah mengenal Kristus. Berkat itu dari Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal yang syirik, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk hanya mencari sesuatu yang berkaitan dengan jasmani saja. Ya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Manusia lama di dalam ayat yang ke-18 dikatakan ada ditandai dengan orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak suka dekat dengan Tuhan, tidak suka intim dengan Tuhan. Pengenalan yang baik akan membawa keintiman, dan semakin intim seorang yang bergaul, maka dia akan semakin kenal lagi. Semakin kenal, maka dia semakin intim. Itu suatu yang berulang. Semakin mengenal satu dengan lain, maka semakin dekat, semakin intim. Orang yang semakin intim, semakin dekat, maka dia akan semakin mengenal kepribadian pribadi dari orang itu. Itu yang terjadi dalam konseling pranikah yang seringkali saya katakan. Coba kita belajar untuk membuka diri, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, saya membayangkan kalau orang yang tidak memiliki keintiman dengan Allah, tentu saja sangat tidak mungkin untuk dia memiliki pengenalan akan Allah. Dia tidak kenal dengan Allah, tentu saja berpengaruh juga terhadap keintimannya kepada Allah. Semakin dia tidak intim dengan Allah, semakin dia tidak mengenal Allah. Dan itu yang terjadi pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Manusia lama yang ditulis oleh jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, tidak bersekutu dekat dan erat dengan Allah. Yang lain dalam ayat yang disebutkan itu, orang yang ciri dari orang yang manusia lama itu adalah bodoh dan degil hati. Ayat 18 itu, dibutakan hatinya, ada kebutaan hati, ya. Orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah akan melakukan kebodohan, akan melakukan kedegilan hati, akan memiliki hati yang buta, hati yang keras, yang tidak mau mendengar nasihat, yang tidak mau mendengar omongan orang lain, masukan orang lain, orang yang selalu menganggap diri benar. Kemarin saya berbicara dengan seseorang, siapa saya lupa ya, itu tadi. Pokoknya kalau sudah ngomong, ya sudah, dia yakin bahwa yang dia omongkan benar, sehingga kemudian orang lain, temannya itu akan pasti manut, dan temannya itu katakan, iya om, dia selalu ngomongnya benar. Saya yang salah tuh, saya yang kalah yang ngomong dia. Saya ingatkan, belum tentu kalau benar, karena kamu merasa ada di dalam inferioritas gitu ya, merasa di bawah dari orang ini, sehingga kamu merasa apa yang diomongkan ini benar, padahal ini belum tentu. Tapi dia yakin yang ini, saya yakin om, yang saya sudah pikirkan setiap kali apa yang saya lakukan pasti saya lakukan pasti benar. Oh, saya bilang, jangan sombong diri ya, berbahaya gitu ya. Nah itu dia, bodoh dan degil, keras hati. Saya pernah mendampingi seseorang di tempat ini. Sekarang sudah tidak lagi berjemaat, ya. Diserahkan oleh orang tuanya, dinasihati macam-macam, dikasihani, disayangi dengan luar biasa. Tapi kemudian selalu kembali terulang lagi dan terulang lagi kejahatan yang dia lakukan. Dinasihati, iya, tapi terjadi lagi kejahatan yang dilakukan. Tidak mau menerima pendapat orang lain, merasa diri paling benar. Dan itulah terjadi kalau orang pada kehidupan yang lama, kehidupan yang belum mengenal Kristus, kehidupan yang lama yang tidak mengenal Kristus, yang tidak lahir baru. Ditandai juga di ayat yang ke-19, perasaan mereka tumpul,
tidak punya perasaan yang peka, tumpul. Ada artis yang menjadi PSK dengan bayaran, tapi kemudian tenang-tenang saja, di-shoot di TV, muncul di TV, bahkan melakukan pembelaan padahal sudah ketahuan, digerebek di Bali, digerebek di mana, di satu kamar bersama dengan pria lain, tapi tidak ada rasa ya dianggap sebagai korban. Apalagi masyarakat sekarang permisif, masyarakat sekarang tidak peduli dengan hal-hal yang demikian, sehingga kebebalan hati ini, perasaan yang tidak perasaan yang tumpul ini berlanjut terus. Sudah tahu salah, tapi karena tidak dilakukan apa-apa oleh orang lain, kelakuannya tetap berlanjut terus dengan kesalahan-kesalahan itu. Tahu firman Tuhan, tapi karena dorongan hati, dorongan jiwa, dorongan seksual, dorongan apa, tetap melakukan kejahatan dan kesalahan, perselisihan dan perselingkuhan menjadi terjadi. Banyak hal yang menandakan bahwa orang lama adalah orang-orang yang belum berkehidupan menurut cara jalannya Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi peduli dengan sanksi umum, sanksi dari masyarakat umum. Orang-orang korupsi, orang-orang koruptor, tenang-tenang saja, ya. Bukannya upaya dilakukan oleh pemerintah semakin gencar, tapi juga semakin banyak orang yang melakukan korupsi dan tidak takut-takut dan tidak gentar-gentar. Ya. Puji Tuhan. Nah, saya mau mengajak kepada kita untuk kita melihat, harusnya ada perubahan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Di dalam ada pandemi seperti ini, jangan sampai juga kemudian kita yang sudah dibaharui ini menjadi manusia baru, bukannya terjadi pembaharuan dari hari ke hari yang semakin menyenangkan, berkarakter seperti Kristus, tapi kita jangan sampai kita kembali kepada manusia lama itu. Tadi digambarkan Alkitab pada tentang manusia lama. Ayat 20 berkata demikian, tetapi kamu bukan demikian. Kata tetapi itu menandakan sesuatu yang kontras. Ayat sebelumnya menyebutkan tentang manusia lama, ya. Kalau kemudian ada kata tetapi, nah itu tadi, tetapi kamu bukan demikian. Inilah yang menandakan bahwa kita ini seharusnya adalah orang-orang yang hidup berbeda. Karena kita sudah menjadi anak-anak Kristus, karena kita sudah dibaharui oleh Allah, karena kita sudah mengenal Kristus. Kita melihat di dalam ayat 20 itu dikatakan, perbedaan yang mencirikan kita sebagai orang Kristen adalah kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, kita sudah mengenal Kristus, ya harusnya itulah yang membuat kita berbeda dalam hal keduniaan yang kita lakukan sebelumnya. Jam itu ya. Ya. Yang jadi ciri dari orang Kristen adalah tadi, telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar tentang Dia. Ayat 21 itu, dan ayat 21 itu, kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Kamu telah mengenal pengajaran di dalam Dia. Artinya apa? Harusnya kita yang sudah belajar mengenal Kristus, artinya apa? Kita yang sudah mendengar tentang Dia, yang sudah menerima pengajaran di dalam Dia, harusnya kita berbeda dari orang dunia atau orang yang belum mengenal Kristus, atau orang yang tetap tinggal di dalam dunia yang lama. Pikiran kita harusnya pikiran yang dituntun oleh Allah, harus pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Pengertian kita harusnya pengertian yang memiliki pemahaman yang di dalam terang firman Tuhan, diterangi terus oleh Allah. Hidup kita harusnya setiap hari adalah hidup yang dekat dan bersekutu dengan Tuhan.
ini yang saya khawatirkan berkaitan dengan pandemi. Di gereja ini memang setiap pagi dan sore ada doa-doa tempat orang bersekutu. Apakah Bapak Ibu di rumah juga memiliki hubungan yang karib dan dekat dengan Tuhan? Ada persekutuan dengan Tuhan? Kalau tidak, kita terjadi kemunduran di dalam kerohanian kita. Kalau tidak, kita cenderung menjadi manusia lama. Harusnya kita semakin dalam permasalahan pergumulan hidup kita semakin bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita harusnya tidak lagi dekil hati, tapi kita mulai berhikmat, lebih berhikmat dan minta hikmat kepada Tuhan. Untuk kita juga menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita adalah manusia yang sama seperti dunia. Manusia lama yang tidak berubah. Kalau sama aja, artinya apa artinya hidup kita? Apa artinya kerajinan kesetiaan kita? Apa gunanya kita beribadah kepada Tuhan kalau hidup kita sama seperti dunia? Bahkan bisa jadi memang hidup kita yang tidak berubah itu, yang tidak diubahkan itu, malah bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang bisa melihat kehidupan kita dan kemudian, lah, wong Kristen yang ngono, lah, saya nang gereja yang ngono, sehingga kita tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi suratan-suratan terbuka. Kita tidak menjadi terang dunia, kita tidak menjadi garam dunia. Kita tidak bisa menjadi saksi Allah. Saya selalu ingin dorong kepada kita, mari memikirkan dan merenungkan, apakah aku sudah berubah? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah dari hari ke hari. Kita perlu merenungkan, kita perlu introspeksi diri kita. Bukan hanya pada saat kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita jauh lebih baik? Apakah kita jauh memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita semakin berguna bagi banyak orang, bagi Tuhan? Apakah kasih kita, apakah pengharapan kita, apakah iman kita bertumbuh di dalam Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Karena saya melihat itu tadi seperti saya katakan, keprihatinan rasanya banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi kemudian mundur dari Tuhan, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak menjadi ciptaan baru yang dibaharui terus. Hari ini kita belajar supaya kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang firman Tuhan, menjadi manusia baru yang selalu dibaharui. Dan mencatat bahwa harusnya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang istimewa. Harusnya kita menghargakan keanak-alahan kita. Harusnya kita menghargakan korban salib Kristus. Orang yang meninggalkan Tuhan, artinya apa? Dia tidak memahami arti penting dari korban salib Kristus. Artinya dia tidak memahami tentang jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya dia tidak yakin dan dia bermain-main dengan keselamatan. Mari kita menghargakan, coba renungkan itu sebabnya kenapa setiap bulan di gereja kita selalu ada perjamuan kudus. Supaya kita ingat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa kematian Kristus itu sangat berharga untuk kita. Yang percaya kepada Kristus, kepada korban Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup. Mari kita menghargakan sehingga kemudian kita akan menghargai itu dan tidak mudah untuk menggadaikannya. Tugas hamba Tuhan, tugas kita semuanya untuk bagaimana kita mengajar supaya kita tertanam di dalam rumah Allah. Juga kita mengenal firman Tuhan dengan dalam, mengenal Allah dengan dalam. Kalau sebelumnya hidup kita penuh dengan kekhawatiran, kalau sebelumnya kita hidup dalam kegelapan, kalau sebelumnya kita hidup dengan ketidakpastian, kalau sebelumnya kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kalau sebelumnya kita penuh hidup dengan kebingungan kemana akan kita melangkah, kalau kita
hidup dengan ketidaktenangan. Tapi harusnya orang yang percaya pada Kristus, yang memiliki hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Mungkin ada kecemasan, tetapi berbeda dengan dunia. Mungkin ada ketegangan, tetapi berbeda. Ada jalan yang kita sudah belajar kemarin-kemarin. Bagaimana kita menghadapi segala kecemasan, ketakutan hidup kita. Mencari Tuhan, kita akan menikmati ketenangan, keteduhan yang dari Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan harusnya ada kepastian. Ada kejaminan yang menenangkan dirinya, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melingkupi kita menghadapi apapun juga, termasuk dalam kaitan kita menghadapi pandemi ini. Berbeda dengan dunia. Ada kemantapan dalam kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kita merasakan ada tempat pelarian yang dapat kita larikan diri kita kepada Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita tetap ada dalam sukacita menghadapi apapun juga, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan menolong kita untuk kita memahami. Kalau kita bisa belajar dari apa yang kita baca dari ayat tadi, 3 dasar yang kita alami, karena kita sudah belajar mengenal Dia, karena kita sudah mendengar tentang Dia, karena kita sudah menerima pengajaran di dalam Dia, maka harusnya ada 3 tanggung jawab yang harus ada dalam hidup kita, yaitu ayat 21 katakan menanggalkan manusia lama. Tanggung jawab kita yang sudah mengenal Kristus, mendapat pengajaran, yang sudah belajar mengenal Kristus, harusnya kita meninggalkan kehidupan lama kita, sikap kita, karakter kita, tingkah laku kita, ucapan-ucapan bibir kita, kebiasaan-kebiasaan kita harus berbeda. Biasa berlaku kasar, biasa ngomong seenak pugelnya tanpa mikir, biasa ya ngerasa dia harusnya berbeda, sehingga orang lihat ada sesuatu yang berbeda dari kita. Ya. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah memperbaharui diri kita. Kalimat itu dikatakan ayat 23 itu, dibaharui dalam roh dan pikiran. Roh kita harusnya selalu dibaharui, terus dibaharui. Sebab ya pujian, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Yang ketiga, tanggung jawab kita setelah kita belajar, mendengar dan mendapatkan pengajaran dari Tuhan, dari Allah, yaitu tadi meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan manusia lama, maka harusnya yang kita kenakan, kita harus mengenakan manusia baru. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak kepada kita untuk kita mengisi hidup kita dengan perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan. Ada pertumbuhan secara rohani dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1 itu berkata, Roma 12 ayat 2 ya. Mana itu? Ya. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Manusia baru yang dibaharui oleh Tuhan harusnya selalu dibaharui oleh pembaharuan budi, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Di dalam ayat yang lain, kalau kita belajar di dalam Filipi 2 ya, ayat 5 itu berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus.
dalam hidup kita bersama sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri, sebagai jemaat, sebagai warga masyarakat, sebagai warga dunia. Hendaklah engkau menaruh dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan, karakter Kristus harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Supaya seperti Yesus sering kita nyanyikan. Supaya dia mengubahkan kita, hidup kita, supaya semakin dekat dan seperti Dia. Filipi 4 ayat 8. Ya. Filipi 4 ayat 8. Supaya kita menaruh di dalam hati kita, pikiran kita dibaharui oleh Tuhan terus di dalam roh dan pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah itu, taruh dalam pikiran kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita di dalam keadaan pandemi seperti ini bukan menjadi orang yang kembali pada kehidupan yang lama, tapi dalam keadaan segala kita harus berjuang terus supaya kita dibaharui dari sehari-hari menjadi manusia yang baru. Ada perbedaan dari yang dulu sehingga kita hidup di dalam kebaharuan terus dengan Tuhan. Jangan sampai pandemi membuat kita menjadi menurun kualitas iman kita, kualitas kasih kita, kualitas ibadah kita, kualitas rohani kita. Dan kita mau menjadi baharu dan dibaharui. Renungkan sesuatu apa yang mau kita ubah dalam hidup kita supaya kita dibaharui terus dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Beriku hati baru Tuhan, beriku hati baru. Oh haleluya, ya sudah mulai berlangsung, kita sudah mulai bisa ibadah, tapi jangan kita mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak melekat kepada Tuhan, tidak karib dengan Tuhan. Kalau minggu yang lalu ada baptisan air, jemaat meninggalkan kehidupan lama untuk memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ada kebaharuan budi, ada kebaharuan karakter yang dialami. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kita walaupun kita menghadapi tantangan dengan pandemi yang ada ini.
Jangan sampai kita terjadi kemunduran dalam hidup iman kita, percaya kita kepada Tuhan, keberibadahan kita kepada Tuhan. Carilah Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, bersekutulah kepada Tuhan. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Taruh pikiran-pikiran yang indah, yang baik, supaya kita tidak terkikis oleh keadaan, tapi kita semakin dibaharui, menjadi baru, menjadi ciptaan baru yang terus menjadi baru. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapakku hadiratmu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Akan Engkau Tuhan, kemanusiaan kami tanpa Engkau kami tidak apa-apanya Tuhan. Itu sebabnya kami mau dibaharui terus Tuhan. Baharui kami Tuhan, supaya kami terus menjadi ciptaan yang baru, dibaharui dengan pembaharuan yang dari Tuhan. Pandemi tidak dapat mengalahkan kami. Pandemi tidak dapat mengurangi percaya, iman, kasih kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami mau bertumbuh semakin bersempurna di dalam Engkau. Ketidakberibadahan kami selama ini berapa saat lamanya tidak mengurangi iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan kami semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Jika ada jiwa-jiwa yang lain yang sedang mundur secara rohani, berpikir bahkan merencanakan atau mulai bertindak mundur dari Tuhan, ampuni dan panggil kembali mereka Tuhan. Selamatkan dan tarik lagi jiwa itu Tuhan untuk datang, untuk melekat, untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau. Kelemahan fisik mereka, kesehatan mereka tidak menjadi halangan harusnya untuk kami melekat dan mendekat kepada Tuhan, untuk dibaharui menjadi ciptaan yang selalu baru di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pergumulan hidup, masalah yang kami alami, pandemi yang kami alami, tidak mengurangi iman kami, tidak mengkikis iman kami. Kami mau bertumbuh terus di dalam Engkau. Sehat rohani kami,
karena Engkau ada menjaga hidup kami, karena Engkau melihat ada kerinduan-kerinduan yang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati Engkau yang mengingatkan kami, jangan sampai kami menjadi ciptaan lama, ciptaan baru yang sudah menjadi lama, dan kemudian kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harus ada perbedaan antara kami yang sudah mengenal Engkau, yang belajar mengenal Engkau, yang mendapatkan pengajaran darimu, dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan itu kami mau buktikan karena Engkau yang menyertai selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah firman yang kami boleh dengar dan kami boleh simpan dalam hati kami, yang menghidupi kami, supaya kami tetap bertahan di dalam Engkau, dan kekuatan semakin maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemerintah Tuhan yang sedang berusaha untuk menangani COVID ini. Berikan hikmat akal budimu untuk menanganinya dengan sebaik-baiknya. Tapi juga Tuhan, Engkau berikan ketenangan, keteduhan kepada sidang jemaat-Mu, kepada umat-umat-Mu, buat anak-anak bangsa, supaya mereka tidak gentar, tidak cemas, tidak takut berlebihan dalam menghadapi COVID ini. Kami mau mulai hidup berdamai dengan COVID Tuhan, karena kami tahu semuanya juga seizin atas Engkau. Kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kami, kami mau berjaga-jaga, kami mau melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian-Mu untuk kami, dan kami mau tenang hidup dalam pengawasan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, mata pencaharian rezeki anak-anak-Mu, kesehatan dan kekuatan sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hampiri mereka, berkati mereka, tinggallah dalam hidup mereka, sertai mereka semuanya Tuhan, sehingga perjuangan ini tidak mengalihkan mereka, perhatian mereka kepada Engkau. Mereka tetap akan dalam kesetiaan, ketekunan kepada Engkau, mendekat dan bersekutu dengan Engkau terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar selesai semuanya, kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bekerja dan berjuang dengan baik, panitia COVID yang ada juga. Biarlah Tuhan membalas, memberkati kami semuanya, yang semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Datang dengan selamat, kami akan pulang juga dengan keselamatan, pengamanan yang dari Tuhan. Suami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pulang dari tempat ini, terimalah rahmat dan berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Kristus Yesus Putra Tunggal Allah itu, penyertaan dan kekuatan, bahkan penghiburan dari Allah Roh Kudus, hikmat yang melimpahi kita semuanya itu, kita terima berkat-berkat ini. Kita akan menikmatinya, mengamininya, mengimaninya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.